Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradhani Syari dengan NIM 00251448 dan dari kelompok B3. Di sini saya akan membuat inhale. Seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. B. Jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. C. Jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kolpotomi. Yang pertama adalah perjalanan ovum. Proses ini sangat krusial untuk dipahami guna mengetahui bagaimana sel telur bergerak dari tempat produksinya menuju lokasi implantasi. Yang pertama adalah ovarium. Perjalanan dimulai dari ovarium yang bisa kita lihat pada gambar pertama di sebelah kiri. Ovarium berfungsi sebagai kelenjar primer yang memproduksi ovum setiap bulannya. Melalui proses ovulasi, sebuah sel telur yang matang akan dilepaskan dari folikel di ovarium menuju rongga peritoneal. Yang kedua adalah tuba uterina. Setelah dilepaskan, ovum akan ditangkap oleh struktur seperti jari-jari yang disebut fimbriae untuk masuk ke dalam tuba uterina. Di saluran inilah, khususnya di bagian ampula, biasanya terjadi proses fertilisasi atau pembuahan jika terdapat sperma. Kontraksi otot polos dan gerakan silia di sepanjang tuba kemudian akan mendorong ovum atau zigot menuju rahim. Yang ketiga adalah kavum uteri. Tahap akhir di perjalanan ini adalah kavum uteri. Seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan ini, rahim memiliki posisi anatomi yang khas, yaitu antefleksi dan anterversi terhadap sumbu vagina. Jika terjadi pembuahan, embrio akan menempel atau berimplantasi pada dinding endometerium di bawah kavum uteri ini untuk berkembang lebih lanjut. Selanjutnya adalah lokasi fertilisasi. Fertilisasi paling sering terjadi di ampula tuba uterina, yaitu bagian tuba yang paling lebar dan paling panjang. Daerah ini menjadi lokasi paling ideal karena sperma yang naik dari uterus akan bertemu oosit di sini, dan kondisi anatominya sangat mendukung terjadinya pembuahan. Secara klinis ini penting karena bila pembuahan terjadi di luar lokasi ini, misalnya di tuba bagian lain, maka resiko kehamilan ektopik meningkat. Prosedur kuldosentesis dan kolpotomi. Prosedur ini dilakukan dengan memanfaatkan akses melalui vagina untuk mencapai rongga peritoneum. Di belakang rahim dan di depan rektum terdapat sebuah ruang terendah dalam rongga perut wanita yang disebut exfaktio rectouteria atau sering dikenal sebagai pouch of Douglas. Area berwarna hijau pada gambar. Karena posisinya paling rendah saat pasien berbaring atau berdiri, cairan abnormal seperti darah, nanah, atau cairan asites cenderung terkumpul di sini. Gambar di layar menunjukkan teknik kuldosentasi. Prosedur ini melibatkan penyisipan jarum spuit melalui fornix posterior vagina hingga menembus dinding vagina untuk mencapai pouch of Douglas tersebut. Tujuannya adalah untuk aspirasi sampel cairan guna membantu diagnosis, misalnya pada kasus kecurigaan kehamilan ektopik terganggu yang ditandai dengan adanya darah di area rongga tersebut. Sejalan dengan itu, terdapat pula prosedur kolpotomi posterior. Jika kuldosentesis hanya menggunakan jarum untuk aspirasi, kolpotomi melibatkan insisi atau sayatan pada dinding vagina posterior. Prosedur ini sering digunakan sebagai jalur pembedahan invasif minimal untuk mencapai organ panggul atau untuk drainase abses yang terkumpul di area pouch of Douglas tersebut. Pada gambar sebelah
kiri, pada kondisi normal prostat memiliki ukuran yang proporsional sehingga uretra yang melewatinya tetap terbuka lebar, memungkinkan urin mengalir lancar dari kandung kemih ke luar tubuh. Kondisi patologis, pada kondisi normal namun pada gambar di sebelah kanan kita melihat terjadinya pembesaran kelenjar prostat atau enlarged prostate. Karena letak prostat yang melingkari uretra, pembesaran ini akan menjepit saluran uretra tersebut. Dampak klinisnya adalah kandung kemih harus bekerja lebih keras untuk memompa urin yang seringkali menyebabkan gejala aliran urin yang melemah, rasa tidak lampias setelah berkemih, hingga retensi urin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.